Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena perasaan takut mati. Fenomena takut mati sering dialami oleh penderita gangguan kecemasan serta psikosomatik. Sebenarnya, hal ini bukan masalah yang baru. Kondisi perasaan takut mati memang hal yang lumrah dialami oleh orang yang sedang menderita masalah GERD, anxiety disorder, serta psikosomatik. Apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang memiliki perasaan takut mati? Bagi seseorang yang sedang dalam kondisi mental yang normal, mungkin hanya menyadari bahwa manusia kapan saja bisa mati. Tapi, bagi manusia yang sehat secara mental, hal ini tidak membebani pikirannya sehari-hari. Orang tersebut tetap merasa nyaman dan beraktivitas normal seperti biasa. Nah, kondisi ini berbeda dengan orang yang sedang mengalami masalah gangguan GERD, anxiety disorder, serta psikosomatik. Sekedar mendengar berita kematian saja, pikirannya langsung lemas dan merasa merinding. Apalagi mendengar suara sirine ambulan. Rasanya cukup menggetarkan hati. Jangan-jangan, giliran saya menyusul berikutnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah, bagi penderita gangguan cemas dan psikosomatik, kondisi pikirannya terpengaruh oleh sensasi yang dirasakan oleh bagian tubuhnya. Saya paham, penderita psikosomatik akan merasakan cemas yang luar biasa. Apalagi saat merasakan nafas yang sesak. Jantung sering berdebar-debar. Kepala keleyengan. Hal ini akan membuat kita terbawa pada perasaan frustasi, depresi, hingga berujung kepada keputusasaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan saran-saran agar Anda bisa terbebas dari perasaan takut mati ini. 1. Ingat, sensasi yang Anda rasakan itu fiktif. Ya, itu fiktif. Fiktif itu bohongan. Fiktif itu cuma hayalan kita saja. Coba, sekarang Anda jawab dengan jujur. Anda pasti menduga-duga bahwa Anda terkena penyakit berat yang mematikan. Anda harus paham bahwa itu adalah sensasi palsu. Itu sensasi yang disebabkan oleh asam lambung. Jadi, berhentilah menduga-duga bahwa Anda terkena penyakit yang macam-macam. Nafas sesak dikira terkena penyakit paru-paru. Jantung sering berdebar-debar, dikira terkena penyakit jantung. Kepala keleyengan dan migrain, dikira terkena tumor otak. Badan lemas dan lesu, dikira terkena diabetes. Perut kembung dan pengap, dikira terkena santet. Persendian yang tegang, dikira gejala stroke. Percayalah, otak manusia itu cenderung mudah tergiring oleh prasangka negatif. Kita lebih tertarik berpikir negatif daripada berpikir positif. Mau bukti? Ini contoh kasusnya. Sebagai contoh, jika ada berita di YouTube tentang tokoh terkenal yang sedang memberikan saran tentang pola makan yang sehat, mungkin Anda tidak tertarik melihat tayangan tersebut. Mengapa tidak tertarik? Otak Anda akan menilai bahwa itu adalah berita yang membosankan. Coba sekarang berita yang negatif. Sebagai contoh, ada tokoh terkenal, sangat terkenal. Kebetulan, tokoh itu idola Anda. Nah, tokoh idola Anda diberitakan gila. Kemudian jalan-jalan tanpa mengenakan busana. Videonya viral dan beredar luas. Pasti Anda langsung kepo. Wow, kok bisa ya? Kok bisa senekat itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Bisa-bisanya dia berbuat gitu. Anda akan semakin kepo dan menggali lebih dalam berita itu. Sekarang, Anda bisa mengerti mengapa manusia mudah tertarik oleh berita yang negatif daripada yang positif. Sama halnya dengan diri kita. Kita cenderung mudah berpikir negatif dengan diri sendiri. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Jangan-jangan saya sebentar lagi mati. Jadi Anda harus meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang Anda rasakan hanya pikiran negatif. Jika Anda masih belum yakin juga, Anda bisa memeriksakan diri ke dokter. Percayalah, Anda sebenarnya baik-baik saja. Ingat, Anda sebenarnya sedang dihantui oleh rasa ketakutan yang Anda buat sendiri. 2. Abaikan. Ya, betul, abaikan saja. Anda harus bisa mengabaikan perasaan itu. Memang, alam bawah sadar kita terkadang masih sering merasa takut dan belum merasa yakin. Anda masih beranggapan bahwa Anda sedang merasa terancam oleh penyakit yang berbahaya. Nah, pada poin pertama saya sudah menjelaskan bahwa fenomena itu
hanya pikiran negatif kita saja. Saya paham, sebenarnya wajar-wajar saja. Jika seseorang akan merasa takut, kalau dirinya menderita penyakit yang berbahaya dan mematikan. Setiap kita merasa terancam, pasti dengan sendirinya, akan memunculkan perasaan cemas dan was-was. Contoh, ketika Anda sedang berhadapan dengan binatang yang buas, seperti harimau dan singa. Anda pasti akan takut juga kan? Nah, seandainya ada orang lain memberitahu kita, bahwa binatang buas itu, cuma sekedar sebuah patung atau boneka. Apakah Anda masih tetap akan merasa takut dengan patung atau boneka? Logikanya, seharusnya Anda sudah merasa tidak takut lagi. Nah, demikian juga ketika kita sedang mengalami masalah psikosomatik. Anda harus bersikap logis, bahwa selama ini, sensasi tubuh yang kita rasakan itu palsu. Kita hanya terjebak pada ketakutan yang kita karang sendiri. Jadi, rasa sesak nafas Anda, jantung Anda yang berdebar, kepala Anda yang keleyengan, perut Anda yang kembung, pandangan mata Anda yang buram, gairah hidup Anda yang menurun. Itu, semua hanyalah reaksi dari zat asam lambung. Ingat, hanya reaksi zat asam lambung. Reaksi dari zat asam lambung yang naik, kemudian, zat asam lambung itu akan menyentuh bagian organ dalam tubuh kita. Kalau Anda bersikap rileks dan tenang, maka asam lambung Anda akan mereda. Kemudian, nafas Anda akan kembali normal. Demikian juga, dengan jantung yang berdebar, kepala keleyengan, telinga berdenging, perut kembung dan sering bersendawa. Itu juga karena pengaruh dari zat asam lambung yang naik. Ingat. Ingatlah, itu hanya reaksi zat asam lambung yang naik. Jangan menduga yang macam-macam. Jadi Anda sebenarnya baik-baik saja. Abaikan ketakutan-ketakutan Anda. Itu adalah ketakutan yang tidak beralasan. Masih enggak percaya juga? Silakan cek sendiri ke dokter. Karena, saya juga dulu sangat takut. Tapi, setelah diperiksa dokter, ternyata saya baik-baik saja. Jadi poin yang kedua adalah abaikan. Sekarang kita masuk poin ketiga. Poin ketiga adalah bersyukur. Bersyukur akan mengantarkan kita pada perasaan tenang dan damai. Bersyukur bisa Anda wujudkan dengan fokus terhadap apa yang sudah Anda miliki. Jangan sampai pikiran kita liar tak terkendali, memikirkan hal-hal yang belum Anda raih. Lawan dari perasaan cemas itu tenang. Lawan dari perasaan khawatir itu damai. Ketenangan dan kedamaian akan hadir, ketika otak kita hanya fokus kepada apa yang sudah Anda miliki. Ingat, nikmat Tuhan sangat luas. Nikmat Tuhan sangat besar. Nikmat Tuhan banyak dan tak terhitung. Maka, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Jadi ayo kita bersyukur, nikmati apa yang sudah kita miliki. Jangan sampai pikiran kita ngelantur. Anda harus tetap rileks dan tenang. Percayalah, semua ketakutan Anda adalah hanya pikiran negatif. Itu hanya tipu daya setan. Setan akan berupaya agar manusia lalai dengan nikmat Tuhan. Setan akan meniupkan perasaan takut dan was-was. Sadarilah, setan memiliki tujuan agar manusia tersesat dalam keputusasaan. Setan akan berpesta pora, seandainya kita sampai kehilangan iman. 4. Jangan salah bergaul. Iya betul, jangan salah bergaul. Bergaul dengan orang yang penakut akan membawa Anda menjadi penakut. Bergaul dengan orang yang tenang, Anda akan terbawa tenang. Bergaulah dengan orang yang ceria, setia kawan, soleh atau soleha, serta taat beribadah. Bergaulah dengan orang yang memiliki gaya hidup sederhana dan menerima Anda apa adanya. Ingat, dunia akan terasa indah, seandainya Anda bisa menemukan orang yang sehati dan sejiwa. Jangan jadi orang yang suka menyendiri. Jangan hanya mengurung diri di kamar. Saya ada cerita, dulu, ada orang yang mengalami gangguan kecemasan, yang cukup parah. Kemudian, dia pergi merantau dan bekerja. Dia akhirnya banyak menemukan teman baru. Bertahun-tahun tak ada kabar berita. Tapi, sekarang dia sudah muncul kembali. Sungguh hebat, dia sekarang berubah. Dia jadi sosok yang murah senyum dan ceria. Tubuhnya terlihat jauh lebih segar dan dia nampak bahagia. Ternyata, kecemasan dan psikosomatik, yang selama ini dia derita, hilang dengan sendirinya. Jika kita memiliki aktivitas yang menyenangkan dan memiliki banyak teman baru, maka pikiran kita akan cair, rileks dan gembira.
Tapi seandainya kita diam di tempat tanpa aktivitas yang produktif, maka kita akan mudah menjadi stres dan bosan. Jangan sampai kita terbelenggu oleh rasa stres dan bosan. Jadi, jangan suka menyendiri. Jangan jadi kaum rebahan di kamar. Jangan jadi kaum penghayal. Ayo kita bangkit. Ayo kita gembira. Kehidupan itu indah dan dinamis. Warnai hidup Anda. Anak kecil yang polos dan tak tahu apa-apa, ternyata malah mudah bergembira. Masa, setelah kita merasa pintar dan dewasa, kita malah bermuram durja. Buat apa sedih? Buat apa susah? Mari kita bergembira kawan. Nikmati hidup ini. Ingat, jangan menyendiri dalam kesedihan. Silakan, temukan teman baru yang sehati dan sejiwa. Punya teman yang satu frekuensi itu menyenangkan. Di luar sana, mungkin Anda akan menemukan sahabat baru. Carilah komunitas yang Anda sukai. Entah itu lingkungan kerja, atau komunitas hobi lainnya. Perluas pergaulan Anda. Bisa jadi, di luar sana banyak orang yang baik, serta bisa menjadi sahabat Anda. Hanya saja, Anda belum memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Ada pepatah yang bilang bahwa, tak kenal, maka tak sayang. Anehnya, ini yang sudah lama kita kenal, tapi, kok malah tak sayang-sayang. Catatan, hindari dan jauhi dari pergaulan yang toksik. Jangan sampai Anda berada di lingkungan orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai Anda. Orang yang toksik akan merusak kebahagiaan hidup Anda. 5. Jangan takut mati. Iya, benar. Jika sebelumnya kita membahas tentang takut mati, sekarang kita rubah. Kita tidak takut lagi dengan yang namanya mati. Mengapa kita harus takut mati? Bukankah kita manusia beriman? Bukankah kita tahu, setiap yang bernyawa akan mengalami mati? Ingat, bagi manusia yang beriman, tidak ada istilah mati. Secara fisik, suatu saat kita akan mati. Tapi, ingatlah, jiwa kita akan tetap hidup. Agama sudah mengajarkan, bahwa jiwa manusia yang mati, akan kembali hidup. Kemudian, kita akan menjalani kehidupan baru, yang kekal dan abadi selamanya. Sadarkah kita, tanpa perlu ditakuti, kematian akan datang juga. Kematian adalah hak Tuhan. Kehidupan ini, milik Tuhan seutuhnya. Sekarang, kita masih diberi kesempatan hidup. Ayo, kita berbuat kebaikan. Ayo, kita nikmati hidup ini sepenuh hati. Ayo, kita saling menyayangi dan saling memaafkan. Hidup ini hanya sekali. Jangan tangisi kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Mulai sekarang, kita jangan takut mati. Jangan bersedih. Saya akan mendoakan Anda dari kejauhan. Semoga Anda bahagia dalam menjalani hidup ini. Sadarilah, sifat Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 6. Miliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi, lupakan saja pengalaman buruk. Jangan merasa rugi jadi orang baik. Selama Anda ikhlas, tidak ada istilah air susu dibalas air tuba. Semua kebaikan Anda semata-mata hanya untuk beribadah kepada Tuhan. 7. Jangan banyak mikir. Jangan banyak konsep. Jangan jadi orang yang ribet. Mengapa sekarang banyak orang yang cengeng dan baper? Karena kita terlalu sering mendengarkan kata-kata mutiara dan kata-kata motivator. Itu justru akan membuat kita jadi lebay dan pusing sendiri. Ingat, petunjuk hidup itu ilmu agama. Hanya Tuhan yang paham psikologis manusia. Tuhan menurunkan ilmu agama, pasti sudah sesuai dengan psikologis manusia. Ingat, motivator hanyalah manusia biasa. Jangan kata-katanya dijadikan pegangan hidup kita. Mereka tidak memahami gejolak dan perasaan hati kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu relung hati kita. Kuatkan iman sesuai ajaran agama yang kita yakini. Maka kita akan bahagia, tenang, serta selamat dunia dan akhirat. Cukuplah Tuhan, satu-satunya penolong dan pelindung diri kita. Bab penutup. Semoga Anda semua, yang sebelumnya merasa takut mati, sekarang akan kembali pulih dan bahagia. Ayo, ini hidup kita satu-satunya. Waktu yang pergi, takkan kembali. Jadi, kita akan rugi jika hidup kita hanya diliputi perasaan cemas dan ketakutan. Ingatlah Tuhan, maka kita akan tenang. Ayo, kita bersyukur. Kita sudah diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Ingat, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan?
Demikianlah yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Amin.